Uh, hai, hang on, Hang on, hang haya, on. haya, Chưa hàng on. haya, hổ lanh à con con, Trên đây hậu đèn. haya, hổ lanh li ti, Tôi thấy chỉ phong hậu đèn. haya, haya, haya. Halo, selamat pagi. Aku masih di sini. Buat teman-teman yang baru aja bergabung di Mbak Mai Channel, aku ucapin selamat pagi. Aku sekarang libur kebetulan ya guys. Aku sekarang berada di Maonsan, sekitar Maonsan Park. Nah ini aku jalan menuju ke sana dan kebetulan ini view-nya ini laut-laut. Buat teman-temanku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Terima kasih juga udah dukung channel aku. Nah, aku mau kasih lihat teman-temanku semua pemandangan di sekitar Maonsan Park ini. Nah, lalu aku daripada teman-teman boring, takut teman-teman boring, aku sekalian mau berbagi langkah-langkah menjadi seorang TKI untuk bisa bekerja di luar negeri dari awal sampai akhir itu seperti apa, buat berbagi pengalaman ya guys. Nah buat teman-teman yang baru aja bergabung di channel aku, langsung aja tekan tombol subscribe, like dan share untuk bisa mengikuti video-video aku selanjutnya ya. Yuk kita lihat aja yuk. Nah untuk menjadi seorang TKI untuk bekerja di luar negeri itu nggak mudah ya. Ini aku sambil ngomong sambil aku ini viewnya, ini masih laut-laut. Kembali pada pokok pembicaraan kita yang awal, untuk menjadi seorang TKI untuk bisa bekerja di luar negeri itu tidaklah mudah, harus melalui jalur-jalur yang benar-benar mengerti ya. Pokoknya langkah pertama itu bila teman-teman ingin bekerja di luar negeri, seperti saya, harus tahu dulu PT mana yang akan mau lewat PT mana yang akan diikuti, dan harus memilih benar-benar PT itu legal ya. Jangan sampai masuk ke PT yang ilegal, karena untuk pemberangkatan ke luar negeri itu banyak sekali PT-PT yang ilegal. Jadi kita harus benar-benar memilih PT mana yang benar-benar baik, PT yang resmi ya guys. Nah lalu di PT itu ada orang-orang yang dipercaya, kita harus punya orang dalam lah istilahnya, orang dalam yang bisa membantu kita mengurusi semua administrasi. Jadi kita nggak jalan sendiri, ada orang-orang yang dipercaya, namanya itu sponsor. Ya itu terserah ya guys, kalian mau pakai sponsor atau langsung ke kantor nggak pakai sponsor. Tapi kalau menurut aku biar lebih enak itu harus ada orang dalam yang dipercaya, jadi dia bertanggung jawab semua untuk mengurusi semua keperluan kita dan untuk memudahkan kita, karena kita itu terus terang awam, kalau mereka itu sudah sangat berpengalaman sekali. Nah habis itu kita harus menyiapkan semua prosedurnya, mulai dari KTP, kartu keluarga, akte itu harus udah ada. Kemudian kalau semuanya itu udah udah komplit itu, lalu kita medikal ya. Langkah nomor 1, jalan nomor 1 itu harus medikal dulu. Itu syarat nomor 1 yang harus dipenuhi untuk kita bekerja di luar negeri. Itu nomor 1, benar-benar nomor 1 itu harus fit dulu. Medical itu baru medical pertama ya guys. Jika kita udah fit, persyaratan kita bisa langsung diproses.
bisa langsung diproses, lalu kita dikenalkan sama agent. Tergantung kita mau negara tujuan kita tuh mau kemana, ke Singapura, ke Taiwan. Kalau di Indonesia biasanya negara tujuannya itu yang kebanyakan itu Singapura, Taiwan, Hong Kong ya. Kalau kayak Jepang itu ada, Korea, tapi biasanya pakai modal yang sangat besar. Nah, setelah interview agent, masih dalam proses-proses, kita udah stay di situ ya, sambil kita belajar bahasa. Kita bolak-balik harus ngurus paspor lah, harus ngurus ini itu segala macem, sambil kita dicarikan bos. Nah, setelah kita dari berbagai macam interview itu memakan waktu nggak singkat ya, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, atau bisa ada yang mungkin mereka itu nggak beruntung sampai setahun, itu ada ya guys. Alhamdulillah kalau saya itu sebelum berangkat ke Hong Kong itu 4 bulan di PT menunggu proses, baru bisa terbang ke sini. Nah, setelah kita dapat bos, udah confirm dapat bos, nah kita lalu kontrak kerja itu turun, lalu nunggu visa, tinggal tunggu penerbangan. Setelah itu masih ada medical akhir, masih ada mengurusi paspor, kita harus bolak-balik, capek banget. Dan itu prosesnya itu nggak mudah ya guys. Itu ada apa itu namanya, ada booth ya dari jauh sana. Aku pengen banget naik itu, tapi aku nggak tahu itu naiknya dari mana. Nanti mungkin lain kali. Oh, itu kalau yang di ujung sana itu yang kelihatan ada coklat-coklatnya sedikit itu satin ya. Emang satin? Iya. Jadi seperti ini gunung-gunungnya itu di pinggir laut. Tuh kan view-nya bagus banget. Kalau di sini itu nggak ada gunung, itu hanya bukit-bukit. Gunung itu di sini nggak ada, cuman bukit-bukit aja. Nah itu guys, aku udah berbagi pengalaman langkah-langkah kerja di luar negeri. Nggak itu aja ya guys, setelah kita terbang juga masih banyak sekali perjalanan yang harus dilalui. Pokoknya capek sekali. Setelah kita sampai di sini dijemput sama agent, harus medical ke sana ke sini, medical lagi, lalu bikin ID card di sini, baru kita diambil sama bosnya. Pokoknya nggak mudah untuk menjadi seorang TKI untuk bisa bekerja di luar negeri dengan cara yang legal. Dan buat teman-teman semua yang ingin bekerja di luar negeri, aku saranin ya, jangan pernah tanya-tanya sama orang yang nggak ngerti, kan nanti bahaya sekali. Mereka cuma memanfaatkan. Dan yang namanya PJTKI itu banyak sekali calo yang hanya mereka memanfaatkan uang aja ya guys. Pokoknya hati-hati, jangan pernah tanya sama orang yang nggak ngerti. Tanya sama orang yang benar-benar mengerti jalurnya. Nggak boleh tanya sama orang sembarangan ya. Itu sekedar berbagi pengalaman aku dulu sebelum bisa terbang ke sini, itu langkah-langkahnya itu seperti apa. Itu ada speedboat lewat, kebetulan pas aku lagi shoot video dia lewat. Terima kasih, itu bootnya lewat ya guys.
Ini perjalanan masih lumayan jauh. Nah, ini banyak sekali orang-orang yang pada jogging ya guys. Kalau pagi-pagi di sini banyak sekali. Aku nggak mau ngusut mukanya karena kode etika kesopanan nggak boleh. Karena mereka itu jauh, jadi kameranya aku kesiniin. Aku dari tadi ngomong nggak kerasa perjalanan udah lumayan jauh. Oh ya, untuk pemberangkatan ke luar negeri sendiri tapi untuk sekarang itu nggak mudah seperti zaman dulu. Semenjak adanya corona ini jadi semuanya serba sulit ya guys, karena penerbangan ada lockdown lah, ada karantina lah. Nggak semudah waktu itu. Sekarang udah dibatasi, udah sulit untuk bisa bekerja di luar negeri. Masih bisa guys, cuman nggak semudah dulu, banyak sekali kendala. Dan aku sempat baca-baca di grup, di mana-mana ada mereka yang udah bertahun-tahun dan ingin kerja kesini lagi. Ternyata prosesnya itu nggak mudah untuk bisa terbang kesini lagi, karena kendalanya yaitu ada karantina lah, penerbangan yang sulit lah, karena musim sekarang ini emang lagi sangat sulit sekali. Perjalanan masih lumayan. Ini aku udah agak ngos-ngosan dari tadi, udah berapa menit ya. Nah, ini di sini udah mulai panas kalau di sini, karena tumbuh-tumbuhannya itu nggak terlalu rindang seperti di belakang tadi. Jadi udah panas gitu guys di sini. Mungkin karena aku nggak terbiasa jogging, aku baru jalan berapa kilo udah capek banget ya guys. Halo teman-temanku PMI yang ada di Hong Kong, gimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan kalian di sana semua sehat ya. Nah, aku bentar lagi udah mau sampai ke Kumyung. Kalau itu orang olahraga ya guys, olahraga itu intong. Kalau orang sini tuh bilang intong itu olahraga, exercise. Kalau bahasa Inggris itu, maaf ya, aku bukan mengajari ya teman-teman, kita belajar bareng-bareng. Karena aku juga belum terlalu pandai bahasa di sini, aku juga masih belajar. Nah, buat teman-teman barangkali yang lihat video aku yang udah pintar, boleh komen-komen ya teman-teman semuanya. Kali bisa buat kita berbagi pengalaman. Mungkin dari teman-teman ada saran-saran buat saya, boleh tuliskan komentar-komentar Anda. Itu bisa buat masukan positif buat saya ya. Nah, itu tamannya udah kelihatan, udah ada tenda di situ. Kayaknya temen aku udah di situ. Aku hari ini mau bobo di dalam tenda guys, karena hari ini insya Allah aku mudah-mudahan masih bisa menjalankan ibadah puasa. Aku mau bobok seharian, nggak seharian, sorry, pokoknya aku mau bobok lebih.
Nah, itu ada gedung ya guys. Itu yang di depan aku itu Satin. Nah, aku tadi jalan dari mana? Udah nyampe Satin sekarang. Nah, itu ya guys, sudah terlihat tuh. Udah mendirikan tenda buat tempat berteduh mereka. Aku nanti sang mau bobok di situ. Tuh tendanya udah kelihatan. Temenku udah nungguin di sana. Nah, akhirnya sampai juga aku. Gak kerasa ya guys, dari tadi aku gak kerasa udah sampai. Nah, ini aku udah di depan taman. Tadi jalan dari sana, aku dari ujung sana guys. Nah, itu lautnya. Terus sekarang udah sampai di taman. Dan selanjutnya mau bobok cantik guys aku. Nah, aku ini mau naik ke atas nih guys. Mau naik ke atas, mau kasih lihat sama teman-teman semua pemandangan dari atas gedung. Belok dulu, belok kanan. Aku mau naik, aku mau kasih unjuk sama teman-teman semua pemandangan jika dilihat dari atas itu seperti apa. Nah, aku sekarang naik ke atas gunung ya, naik ke atas gunung. Belok kanan, belok kiri, kanan kiri, sampai kanan kiri cantik. Siapa ayah yang cantik? Nah, aku mau kesini aja guys. Berhubung di sana ada orang, nanti aku nggak nyaman. Aku mau di sini aja. Di sana ada orang guys. Aku mau di sini aja. Nah, itu dia guys. Itu dia. Deng deng. Nah, itu yang aku unjukin pakai telunjuk aku itu. Nah, ini Satin. View-nya seperti itu. Halo, aku masih seger ya jalan dari tadi ya. Aku masih bisa nyapa teman-teman semua. Di sini sekarang dari ketinggian berapa meter cuy, ketinggian berapa meter, padahal cuma berapa meter, nggak terlalu tinggi. Jadi view-nya itu seperti ini. Sekarang aku mau jalan ke arah sini. Di bawah sana banyak yang lagi yoga ya. Ada itu kongkong lagi ke picture. Cawasan. Sosan. Nah,
orang-orang sini tuh ramah-ramah juga ya guys. Kalau kita nyapa selamat pagi gitu, dia pasti jawab, dia itu seneng kalau kita haya Chongya hao lang hao kaya kongkong haya 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 都有。 haya hao kongkong 现在这样的， haya 香港现在冇得整。 haya haya 你看， hai hang on Hang on, haya haya 这韩国 haya hao lang kongkong 现在好亮， haya hao lang diti 嗰啲地方好亮。 haya 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 九龍啊，我九龍住咗20-30年啊， iya 本來 haya haya 又住咗20幾年啦。 九 hmm 龍都冇咁亮， oh haya haya 嗰啲海好亮。 hmm 現在冇得。 haya hao lang 我經常去嗰度玩啊。 kongkong li to sa atin hamya dito hay 個 ko 碼 to 頭，碼頭， oh matao 碼頭除咗船啊，出邊有條船來呢度㗎， oh 好大個㗎， haya 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 月都有，月都有， oh haya haya 好靚㗎。 haya không có xài 呢啲海軍台幾啲啊，啊， haya hao lang hao lang 好啦，拜拜。 Ayo bye bye. Jadi tadi guys, kakek Kongkong ngomong ini bagus banget tamannya gitu. Terus tadi dia itu nanya kamu dari mana gitu. Kamu tadi asalnya datangnya dari mana? Baik banget itu tadi kakeknya ya, sopan. Ini sekarang aku udah masuk ke Kungyun ya. Jadi guys, Kungyun itu taman. Nah, itu di sana banyak banget loyanka yang pada exercise, banyak juga yang yoga ya, mereka itu suka yoga. Nah, itu Cece, ada Filipin, ada Indo, mereka udah mulai mendirikan tenda-tenda di sana buat istirahat. Ini cuaca hari ini udah mulai panas ya guys. Nah, udah mulai banyak orang sekarang. Halo Mbak. Aku keluar kemana ini? Aku keluar lewat sana aja. Udah banyak orang sekarang karena udah menjelang siang. Cuacanya juga udah panas. Ini apa yang bersihin juga udah pada datang, cleaning service-nya juga udah pada datang. Biasanya itu ramai sekali guys, cuman ini kalau menurut aku nggak terlalu ramai, udah berkurang sekarang. Jadi aktivitas di Hong Kong ini sekarang udah dibatasi, nggak seperti dulu karena Omicron di sini terlalu over sekarang. Banyak orang-orang yang memilih untuk diam di rumah saja, kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak mereka baru keluar. Aku sekarang udah keluar dari taman. Aku sekarang menuju MTR. Nah, sejuk banget kalau di Indonesia ini kayak apa ya? Kayak di Kebun Raya Bogor ya. Aku jadi teringat ya semacam kayak di Kebun Raya Bogor gitu. Oh, itu di sana udah banyak yang nongkrong. Udah siang.